Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Permata Asyura dengan NIM F1D1200003 Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan contoh dan kegunaan mineral dari 7 kelas utama mayor dan 8 kelas minor anion atau polyanion. Dengan mata kuliah kristalografi dan mineralogi dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi Zahar STMT. Langsung saja kita masuk ke 7 kelas utama mayor. Yang pertama ada native elements, yang kedua sulfida, yang ketiga halida, yang keempat oksida dan hidroksida, yang kelima karbonat, yang keenam sulfat, dan yang ketujuh silikat. Yang pertama yaitu native elements. Contoh mineral dari kelas native elements yaitu yang pertama ada emas atau gold. Emas biasanya digunakan sebagai campuran dalam pembuatan komponen elektronik agar mampu bekerja maksimal dalam menghantarkan arus listrik. Selain itu, emas juga digunakan sebagai perhiasan baik berupa barang jadi seperti kalung, cincin, gelang, anting, ataupun dalam bentuk batangan seperti logam mulia. Emas juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, dalam pembuatan gigi emas, serta industri lainnya. Yang kedua ada perak atau silver. Perak ini biasanya digunakan dalam pembuatan medali. Perak juga bermanfaat dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Yang ketiga yaitu tembaga. Tembaga dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk pembangunan rumah, bangunan maupun jalanan. Dan tembaga juga dapat berfungsi untuk kabel listrik yang dicampur dengan kuningan, pipa saluran air, komponen rakitan, atau bahkan untuk barang-barang elektronik serta kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya yaitu sulfida. Contoh mineral dari kelas sulfida yaitu yang pertama ada stibnite. Stibnite ini berguna untuk pembuatan kabel, baterai, timbal, cat, dan peralatan medis. Yang kedua ada galena. Nah, galena ini biasanya digunakan dalam industri cat, penyimpanan baterai, easily fusible alloy, perkakas, dan galena juga merupakan sumber utama metalik lead dan juga biji perak. Dan contoh mineral yang ketiga yaitu kalkopirit. Nah, kalkopirit ini kegunaan yang paling utamanya yaitu sebagai biji tembaga. Dan sejak dari zaman dahulu mineral ini telah dimanfaatkan untuk menghasilkan biji tembaga dengan teknik peleburan. Selain itu, beberapa biji kalkopirit juga mengandung unsur pengotor seperti zinc yang dapat digunakan sebagai substitusi besi. Biji kalkopirit juga terkadang mengandung unsur perak ataupun emas, sehingga kalkopirit sering digunakan sebagai mineral jejak untuk mendapatkan logam mulia tersebut. Yang ketiga yaitu kelas halida. Nah, contoh dari kelas ini yaitu ada fluorid, di mana mineral fluorid ini biasanya digunakan dalam industri kimia, peleburan besi baja, serat kaca, dan tembigar. Fluorid juga bisa untuk pembuatan gelas yang tidak tembus cahaya. Dan fluorid biasanya juga digunakan sebagai alat optik untuk pembuatan lensa-lensa. Yang kedua yaitu mineral halid. Mineral halid biasanya digunakan sebagai pembuatan asam hidrofluorik, ramuan obat diet, dan bahan optik. Yang ketiga yaitu mineral sulfit. Mineral ini kegunaannya yang paling luas adalah untuk pupuk kimia, sebagai infus dalam pengobatan, reaktan dalam laboratorium, pengolahan makanan, dan sebagai salah satu dari 3 senyawa untuk eksekusi mati menggunakan injeksi. Yang keempat yaitu ada oksida dan hidroksida. Contoh mineral dari oksida dan hidroksida yaitu yang pertama ada korundum. Nah, korundum ini biasanya berguna sebagai perhiasan karena ia memiliki kekerasan yang sangat tinggi, sehingga dia juga bisa digunakan sebagai grinding media dan digunakan untuk memproduksi senyawa polishing, kertas pasir, dan alat pemotong. Yang kedua ada mineral hematit. Mineral ini sumber logam besi sebagai bubuk pigmen, bubuk pengkilap, dan dapat dibuat batu permata karena kristalnya yang berwarna hitam. Yang ketiga ada magnetit. Nah, kristal ini biasanya digunakan dalam industri logam berat seperti besi dan baja. Yang kelima ada kelas karbonat. Nah, contoh mineral dari kelas ini yaitu yang pertama ada kalsit. Kalsit ini biasanya digunakan untuk membuat semen dan juga bisa sebagai bahan konstruksi bangunan,
Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk, bahan tahan api, dan produksi kertas. Yang kedua yaitu ada mineral dolomit. Sebagai sumber logam, magnesium dan senyawa magnesium oksida yang digunakan untuk membuat batu bara tahan api, dan mineral ini juga berguna untuk pembuatan pupuk dan kertas. Selanjutnya yaitu magnesit. Magnesit biasanya digunakan untuk menghasilkan magnesium oksida. Nah, yang berfungsi sebagai bahan tahan api untuk industri baja dan sebagai bahan baku untuk industri kimia, bahan refraktori, industri semen sorel, bahan isolasi, pertanian, peternakan maupun industri karet. Yang keenam ada kelas sulfat. Nah, contoh mineral dari kelas ini yang pertama ada anhidrit. Anhidrit ini berguna sebagai pembenah tanah dan untuk membuat semen Portland. Yang kedua ada barit. Mineral barit merupakan mineral biji yang paling utama dari barium. Selain itu, mineral ini sebagai bahan tambahan penting untuk lumpur pengebaran minyak bumi. Dan barit juga sering digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet serta bahan pewarna karena warna mineralnya yang putih. Yang ketiga yaitu gypsum. Gypsum ini biasanya digunakan sebagai pupuk dalam industri konstruksi dan biasanya juga digunakan sebagai perekat pada bangunan-bangunan kuno serta bahan campuran dalam semen. Yang ketujuh yaitu ada kelas silikat. Contoh mineral dari kelas ini yang pertama ada albit, yaitu berguna sebagai batuan ornamen, keramik, dan spesimen mineral. Yang kedua ada kuarsa. Kuarsa ini biasanya digunakan untuk alat optik, batu asa atau gerinda, dan kaca. Dan apabila ia berbentuk pasir, ia dapat digunakan untuk sandpaper, sandblasting, refractories, flux, dan dalam proses metalurgi, industri kimia, dan industri cat maupun industri semen. Yang ketiga ada olefin. Olefin ini memiliki beberapa kegunaan di bidang industri. Dia juga digunakan sebagai flux untuk produksi baja dan juga merupakan biji penting dari magnesium. Selanjutnya kita masuk ke 8 kelas minor. Yang pertama ada sulfosal, yang kedua ada nitrat, yang ketiga ada borat, yang keempat ada tungstat, yang kelima ada molibdat, yang keenam ada fosfat, yang ketujuh ada arsenat, dan yang ke-8 ada vanadat. Yang pertama yaitu sulfosat. Contoh mineral dari sulfosat yaitu ada boulangerite, prostite, and sulfonite. Kegunaan dari mineral kelas sulfosat ini biasanya untuk spesimen mineral dan digunakan sebagai biji timah. Yang kedua yaitu nitrat. Contoh mineral dari kelas ini yang pertama ada soda niter. Soda niter ini merupakan mineral komersil yang sangat penting yang biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk, asam nitrat, dan potasium nitrat, dan sodium nitrat. Yang kedua ada barium nitrat. Mineral ini biasa digunakan untuk membuat kembang api, kaca optik, tembikar uranium, rendaman garam suhu rendah, dan garam barium. Yang ketiga ada calcium nitrat. Nah, mineral ini biasanya digunakan dalam pengkondisian air limbah untuk pencegahan emisi bau, sebagai pupuk, oksidator, dan pengawet. Yang ketiga yaitu kelas borat. Nah, kelas ini memiliki beberapa contoh mineral, yaitu yang pertama ada painit. Painit ini merupakan mineral yang sangat langka dan harganya yang mahal, sehingga mineral ini sering digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua adalah colemenit. Nah, mineral ini memiliki banyak kegunaan di bidang industri seperti pembuatan kaca tahan panas. Yang ketiga yaitu kernit. Mineral kernit sebagai sumber boron. Boron itu memiliki beberapa kegunaan, antara lain yaitu membantu penggunaan nutrisi dan mengatur nutrisi yang lainnya, menolong produksi gula dan karbohidrat, esensi untuk perkembangan tunas dan buah. Yang keempat yaitu kelas tungstat. Contoh mineral dari kelas ini yaitu ada pinalit, raspi, dan hubnerit. Nah, mineral-mineral pada kelas ini memiliki kekerasan yang tinggi dan padat, sehingga mineral ini dapat digunakan untuk membuat alat potong dan alat tahan aus, untuk pengerjaan logam, pengeboran minyak,
dan gas, serta pertambangan dan konstruksi. Nah, sifat tahan panas dan keras ini juga banyak dimanfaatkan manusia pada bidang militer sebagai bahan membuat peluru dan misil yang dapat menembus pelindung kaca. Selanjutnya yaitu molibdat. Contoh mineral dari kelas ini yaitu ada ichnusite, nurakhait, dan tanchite. Nah, mineral dari kelas ini biasanya digunakan sebagai katalis, penghambat korosi, superkapasitor, obat isotop induk pada generator teknisium, dan untuk pencitraan kedokteran nuklir dan lainnya. Selanjutnya yaitu kelas fosfat. Beberapa contoh dari kelas ini yaitu ada apatit. Apatit ini banyak dipertambangkan untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Yang kedua ada monasit. Nah, mineral ini sangat berguna sebagai mineral biji untuk unsur-unsur langka, terutama unsur yang menghasilkan sinar radioaktif sebagai thorium dan cerium. Yang ketiga ada pirus. Mineral ini dengan keunikannya sehingga ia digunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya yaitu ada arsenat. Contoh mineral dari kelas ini yaitu yang pertama ada anabergit. Anabergit ini merupakan mineral nikel utama yang memiliki berbagai macam kegunaan baik sebagai logam dan paduan dan sebagai baja tahan karat. Yang kedua ada mimetit. Mimetit ini adalah biji timah kecil yang kegunaan utama mineral ini sebagai spesimen kolektor. Seringkali menciptakan kerak botriot yang menarik pada permukaan sedimen. Yang ketiga adalah ada eritrit. Nah, mineral ini bukanlah mineral yang penting secara ekonomi, namun pencari dapat menggunakan mineral ini sebagai panduan terkait kobalt dan perak asli. Yang terakhir yaitu kelas vanadat. Contoh mineral dari kelas ini yaitu ada alvanit, glaucite, dan karnotit. Nah, mineral ini adalah salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstrak dengan cara dipanggang dan dilebur. Vanadat ini juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.